Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukatma. Saya dari kelas 12 IPS 4. Saya di sini ingin menjelaskan tentang bab 1 dan bab 2. Yang pertama itu bab 1 terlebih dahulu, yaitu tentang wilayah dan tata ruang. Pengertian suatu wilayah adalah secara administrasi melingkupi suatu negara, provinsi atau kabupaten. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 ditegaskan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Dapat dikatakan wilayah di Indonesia berarti memiliki kesatuan yang di dalamnya berisi manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan lainnya yang menjadi sumber daya bagi kelangsungan pengembangannya. Konsep pokok dalam pembangunan adalah berorientasi pada kebutuhan dan keterbatasan. Artinya pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang. Tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan berbagai permasalahan, antara lain: 1. Pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, pemeliharaan daya dukung lingkungan. Dan yang ketiga, pengendalian ekosistem dan jenis spesies sebagai sumber daya bagi pembangunan. Yang keempat, membangun industri. Dan yang kelima, mengantisipasi krisis energi sebagai penopang utama industri. Industrialisasi. Bab keduanya yaitu interaksi keruangan desa dan kota. Interaksi adalah suatu hubungan timbul balik yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan, atau permasalahan baru. Interaksi desa atau kota adalah proses hubungan yang bersifat timbal balik antar unsur-unsur yang ada dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, berita yang didengar, atau surat kabar, sehingga melahirkan sebuah gejala baru, baik berupa fisik maupun non-fisik. Menurut tingkatan perkembangan, desa swadaya adalah suatu wilayah perdesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. 1. Daerah trisoir dengan daerah isinya. Yang kedua, penduduknya jarang. Yang ketiga, mata pencarian homogen yang bersifat agraris. Yang keempat, bersifat tertutup. Yang kelima, masyarakat memegang teguh adat. Yang keenam, teknologi masih rendah. Yang ketujuh, sarana dan perasaan sangat kurang. 8. Hubungan antar manusia sangat erat. Dan yang kesembilan, pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. Pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Pola interaksi desa dan kota yaitu: 1. Pola interaksi sosial pada masyarakat ditentukan oleh struktur sosial masyarakat yang bersangkutan. Dan yang kedua, pola interaksi masyarakat perdesaan adalah dengan prinsip kerukunan, sedang masyarakat perkotaan lebih ke motif ekonomi, politik, pendidikan, dan bidang hierarki. Yang ketiga,
pola interaksi masyarakat perdesaan bersifat horizontal, sedangkan masyarakat perkotaan vertikal. Yang keempat, pola interaksi masyarakat kota adalah individual, sedangkan masyarakat desa adalah kebersamaan. Yang kelima, pola solidaritas sosial masyarakat perdesaan timbul karena adanya kesamaan kemasyarakatan, sedangkan masyarakat kota terbentuk karena adanya perbedaan yang ada dalam bentuk interaksi desa kota. 1. Kerjasama antar penduduk. Yang kedua, penyesuaian terhadap lingkungan. Yang ketiga, persaingan fasilitas hidup. Yang keempat, asimilasi.